Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Okrisya Lantaka SSITEOL. Bahan bacaan pada hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12 yang berkata, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita." Yang menjadi judul renungan pada saat ini adalah Ebenezer. Ada sebuah lirik lagu yang berjudul Ebenezer yang demikian. "Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu, janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong." Lirik lagu ini menggambarkan betapa besar kemurahan dan kasih Tuhan dalam lika-liku perjalanan kehidupan manusia. Pasang surut kehidupan telah kita lewati, seperti berlayar di tengah lautan lepas. Kita tidak bisa memprediksi badai dan gelombang yang akan menerjang kapal kita. Kita hanya menyerahkannya kepada nahkoda kapal yang kita percayai mampu membawa kita sampai ke tujuan. Ketika kapal itu berlabuh di dermaga, maka perasaan syukur dan lega pun dirasakan. Kemudian kita mengingat lagi setiap momen dalam kapal itu, entah diingat sendiri atau diceritakan kepada orang lain. Kemudian kita menutup cerita kelegaan kita dengan mengatakan, "Puji Tuhan, Ia menuntun kita sampai tujuan." Ucapan syukur atas penyertaan Tuhan ternyata juga dirasakan oleh bangsa Israel lewat sebuah monumen yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa ini. 1 Samuel pasal 7 ayat 1-14 memberitakan penyertaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam ketertindasan bangsa Israel akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Filistin, yang ternyata adalah bagian dari hukuman Tuhan bagi bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Penderitaan tersebut membuat bangsa Israel sadar dan mengaku akan dosa-dosa mereka, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan di tengah penderitaan mereka, Samuel mengingatkan supaya mereka dengan sungguh-sungguh bertobat. Bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Ketika bangsa Israel kembali mencari Tuhan, bangsa Filistin justru dengan datang menyerang mereka. Hal ini membuat bangsa Israel gentar dan ketakutan. Di tengah situasi yang ini, Samuel dan bangsa Israel terus berseru memohon pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan menjawab doa mereka. Tuhan mengguntur dengan suara yang hebat dari langit dan mengacaukan pasukan Filistin yang superior. Tuhan menganugerahkan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Filistin takluk kepada bangsa Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di tempat bersejarah itu. Ia menamainya Ebenezer, yakni sampai di sini Tuhan menolong kita, atau sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita. Berkaca dari bagian bacaan ini, melihat realita konteks Indonesia dan kita sebagai orang-orang Kristen saat ini, memahami bahwa kemerdekaan yang telah kita peroleh adalah momentum Allah menolong kita dan akan terus menolong kita. Pada alinea ketiga Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pun termaktub bahwa seluruh rakyat Indonesia pun menyadari benar kemerdekaan yang diperoleh adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Sama halnya dengan bangsa Israel yang mengingat bahwa Ebenezer menjadi suatu tanda supaya bangsa Israel dan generasi berikutnya terus mengingat pertolongan Tuhan.
Tuhan yang sudah menolong di masa sebelumnya adalah Tuhan yang akan terus menolong dalam pergumulan selanjutnya. Maka orang Kristen di masa sekarang pun sebagai warga negara dan warga bangsa menyadari pertolongan Tuhan lewat kemerdekaan yang telah dianugerahkan. Saat ini, tugas kita sebagai generasi muda penerus perjuangan pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah merawat kemerdekaan itu agar dirasakan dan dihayati oleh seluruh bangsa. Tugas ini tidaklah mudah, perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mulus. Yang menjadi refleksi pada saat ini adalah ada berbagai tantangan yang akan dihadapi. Namun dalam setiap masa ada anugerah Tuhan yang tersendiri. Kita harus mengimani bahwa Tuhan yang pernah menolong kita juga akan terus menolong kita. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita ke depannya. Mungkin kita melangkah dengan penuh kegentaran, namun pastikanlah bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa pemelihara hidup kami, terima kasih karena sampai hari ini Engkau menuntun langkah hidup kami. Oleh iman dan pengharapan yang sungguh kepadamu, kami percaya bahwa Tuhan terus pelihara kami sampai selama-lamanya. Amin.